Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Zaid Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Kabar Jambi untuk edisi Kamis 12 Desember 2024. Dan semoga saudara selalu dalam keadaan sehat, kemudian juga apapun aktivitas yang tengah dilakukan juga diberikan kelancaran dan juga kesuksesan. Nah, ketika kita membahas tentang bulan Desember yang tidak terasa nih, sesaat lagi kita akan beranjak menuju tahun yang baru. Tentu ada beberapa hal yang juga menjadi sorotan. Biasanya juga pertumbuhan ekonomi, perkembangan, kemudian juga terkait dengan era globalisasi dan digitalisasi. Nah, yang paling menarik juga adalah bagaimana kita melihat tren-tren nih. Salah satu yang juga sedang digeluti di Provinsi Jambi yang juga naik daun sekali, itu ada tren fashion, kemudian juga tren make up artis ya, atau MUA. Nah, seperti apa ya? Kita melihat gambaran dari tren-tren fashion atau tren busana, kemudian juga tren make up yang akan dilakukan pada tahun 2025. Apakah sama seperti 2024? Kita sudah hadir nih bersama 3 narasumber kita pada hari ini yang sangat erat kaitannya dengan tren fashion juga tren MUA. Nah, kalau yang pertama ini kayaknya sudah nggak asing lagi ya pemirsa ya, sudah sering sekali berbincang bersama kami di sini dan juga sering ngobrol banyak tentang fashion yang ada di Provinsi Jambi. Saya akan sapa terlebih dahulu. Di sebelah saya ada Kak Bella Burhan. Halo. Selamat siang Kak. Siang. Sehat? Sehat Wah, alhamdulillah. sehat ya. Memang keren banget ya kalau fashion dari pakaian tuh kelihatan gitu ya. Ini udah sering banget ya Kak ya, udah berkian-kian kali kayaknya di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti kita mau lihat sih Kak, sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan fashion di Jambi itu seperti apa. Karena kan Kakak juga salah satu pendiri komunitas juga ya dari Jambi Fashion Society, ketua ya sekarang ya? Sekarang ketua. Ketua. Alhamdulillah. Nah, jadi nanti kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya progres dan juga kolaborasi yang dilakukan ya Kak. Nah, menemani Kak Bella Burhan ini ada juga 2 yang nggak kalah cantik ya. Jadi hari ini saya sangat beruntung sering-sering ya TVRI Jambi. biar semangat gitu ya. Ini yang di tengah ada Kak Cici Maisari dari Cimake Up. Iya, Aduh, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi kalau sering lihat ya Kak Cimake Up ini yang sering mempoles-poles para baik pengantin ataupun apapun di Provinsi Jambi Iya, ya. model. Nah, model dan lain-lain. Jadi ketemu terus sama Kak Ci. Dan sebelahnya ini juga nggak kalah menarik ya. Ada Kak Siti Khani atau dari Hani Make Up Part ya. Apa kabar Kak? Makeup art. Oh, make up art ya, make up art. Langsung ngeh ya. Padahal sengaja saya kan. Gimana Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi dari mana Kak? Dari rumah. Dari rumah ya. Alhamdulillah jawabannya. Ini ya. Jadi nanti kita akan melihat juga nih 2 dari make up artis kita yang hari ini hadir mewakili teman-teman make up artis yang ada di Provinsi Jambi, Iya. melihat bagaimana sih tren dari make up yang akan tumbuh dan juga berkembang nih ke depannya. Karena memang fashion, kemudian juga make up ini salah satu UMKM yang ada di Provinsi Jambi menjadi sektor unggulan juga seperti itu. Nah, untuk saudara atau pemirsa yang bergabung bersama kami dan langsung berbincang nih dengan 3 narasumber kita pada hari ini, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, kalau kita membahas tentang fashion Kak Bella ya. Kalau Kak Bella ini sendiri, saya pengen tahu dulu deh, sejak kapan menggeluti dunia fashion, terus perkembangan fashion di Provinsi Jambi khususnya Kak ya, Oke. itu gimana sih per abad ya jauh banget ya, per tahunnya. Langsung mikir. Lagi mikir juga ya sampai per abad ya kan. Ya udah. Iya. Ya, sorry. Jadi awal mula ya. Ya dari awalnya tuh sebenarnya aku tuh kalau untuk ke dunia desainernya itu di tahun 2019. Nah, itu mulai masuk. Jadi udah mulai masuk di 2019 sampai sekarang. Banyak lah ya, kayak udah ngeluarin beberapa koleksi itu untuk di dalam maupun di ajang nasional ya, belum ke internasional, tapi doain ya. Amin gitu ya. Untuk perkembangannya sangat berkembang ya, mulai dari wastra juga udah mulai banyak. Dulunya kita cuma punya batik, songket, sekarang udah ada jerumat, udah ada ecoprint kayak gini, udah banyak pengrajinnya kayak gitu ya. Terus kalau untuk model, mungkin kalau dulu model itu cuman kayak ya buat dipakai formal-formal kayak gitu, kayak kemeja dibikinin, tapi sekarang lebih beragam dengan hadirnya banyak desainer tentunya yang ada juga di Jambi ini, kayak di komunitas kita itu Jambi Fashion Society. Nah, itu juga mulai banyak desainer-desainer muda yang mulai keluar seperti itu. Berarti sudah mulai juga memancing para desainer-desainer pemula untuk hadir dan juga tumbuh sama-sama gitu ya Kak ya? Nah, iya, dengan kebetulan kita ada event yang namanya Jambi Fashion Dignity dan itu baru selesai kemarin di bulan Oktober kalau nggak salah saya ya. Itu juga kan ada perlombaannya. Nah, perlombaan itu juga kita
berharapnya akan tumbuh-tumbuh benih-benih atau bibit-bibit dari desainer muda Jambi. Nah, kayak gitu. Keren ya. Jadi tidak hanya mengembangkan kemampuan diri sendiri atau juga apa ya kelompok tertentu ya kayak, tetapi sama-sama nih dengan desainer-desainer muda, kemudian juga memberikan kesempatan dan lapangan pekerjaan baru juga ya untuk teman-teman di luar sana. Keren banget ya Kak Bella Burhan dan teman-teman ya. Jadi ini yang nanti kita akan dalami lagi ya Kak ya. Kalau dari tren perubahannya tadi Kak Bella Burhan bilang ada signifikan meningkat dan juga peminatnya juga cukup banyak ya. Sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Baik. Nah, kita ke Kak Ci nih. Kak Ci dan juga Kak Heni. Mungkin dari Kak Ci dulu ya. Nah, Kak Ci, Kakak kan boleh cerita nggak sejak kapan tertarik di dunia make up? Kemudian awal-awal mulanya seperti apa? Struggle-nya dan hingga saat ini seperti apa, Kak? Iya. Awalnya itu sebenarnya dari kecil suka make up. Cuman mulai menekunin itu 2017 saat kelas 2 SMA. Cuman waktu itu emang kan kalau 2017 itu kan make up belum terlalu hits ya kayak sekarang ini kan. Jadi aku belajar sendiri, terus nggak pernah ikut privat, belum pernah. Tapi sepanjang waktu, jadi tahun ke tahun, akhirnya ikut privat juga. Terus struggle-nya sih, waktu itu awal mulanya belum banyak teman MUA yang aku kenal, beda sama yang sekarang. Kalau sekarang itu udah banyak banget, jadi kayak channel udah banyak gitu. Channel udah banyak ya, udah ketemu sama siapa aja gitu ya. Nah, bener. Ini kayaknya bestian bertiga juga. Iya ya. Jadi udah lebih banyak ya, lebih terbuka. Iya. Keren loh ya Kak Cia, dari kelas 2 SMA sudah terpikir untuk buat MUA gitu. Iya. Pasti sahabatnya dulu dijadikan bahan uji coba nggak? Iya benar banget. Gimana tuh lingkungan saat itu mendukung nggak Kak? Alhamdulillah mendukung, mereka sangat mendukung dan antusias akan pencapaian aku kan, gitu. Terus juga guru-guru juga pada mendukung semua, termasuk orang tua juga. Cuman waktu itu emang semuanya papa harus sendiri. Beda kalau yang sekarang kan udah banyak tuh. Kita udah bisa belajar dari sosial media seperti Instagram, terus juga YouTube. Kalau dulu itu aku bener-bener kayak belajar sendiri, terus cari ilmu. Kalau hari Minggunya ikut sama muama senior gitu. Cuma emang beda sih sama yang sekarang. Kalau sekarang tuh emang lebih enak sih. Lebih enak ya, berarti kalau dulu apa ya, effortnya lebih besar Iya, gitu ya, bener, karena memang effortnya lebih peminatnya besar. kurang banyak, terus Iya. juga lingkungan yang bisa sama-sama berkembangnya masih sedikit ya. Iya, benar. Oke, nah ini sama nih, Kak Heni, gimana nih? Tadi pertanyaannya sama, struggle-nya gimana dan kenapa akhirnya tertarik di bidang make up? Kalau dulu udah mulai terjun itu 2016. Terjun? Iya, Maksudnya bergabung ya? Iya, masuk ke dunia makeup itu 2016. Kalau dari dulu tuh kan belum ya, pas sebelum 2000 terjun itu makeup biasa aja, makeup yang ya adik-adik anak tari dekat rumah gitu kan, yang dibayar 30.000 gitu kan, pokoknya hayu gitu kan, udah pokoknya tuh udah makeup aja udah senang gitu, nggak mesti dibayar gitu. Waktu itu ya, jadi walaupun dengan apa istilahnya lingkungan dulu jadi bahan uji coba juga ya sembari. Yang penting ada make up itu, udah make upin orang itu udah seneng. Waduh, keren. Berarti dulu pertama kali masih dibayar 30.000 atau pernah dapat bayaran lebih ini? Kalau dulu masih di bawah itu. Oh, masih di bawah itu. Ada mungkin yang minta, tolong dong gratis ya Ada gitu. banget. Masih ada ya. Nah, ini kan Kak Bella, kemudian Kak Ci, Kak Heni gitu ya. Apakah memang background pendidikannya di bidang terkait atau sebenarnya nggak dari Kak Bella nih? Kalau aku emang dari SMK dulunya, udah SMK pindah ke yang lebih tinggi itu ambil D3-nya, habis itu baru S1-nya, terus lanjut profesi sampai sekarang. Baik, itu gitu. pendidikan Itu benar-benar di tata busana. Tata busana. Berarti profesi tata busana apa itu gelarnya, Kak? Tetap SPD, Oh, karena aku SPD. ambil ke pendidikan. Oh, ke pendidikan keren ya, Kak. Jadi memang sangat berminat sampai memperdalam sejauh itu udah ya, Kak. Kita doain nih, siapa tahu nanti bisa buka prodi yang memang bisa dari Amin. ya, Kak. Nah, doakan Karena ya, kami karena supaya itu yang bisa harus- buka jurusan tata busana di tingkat yang lebih tinggi. Nah, benar sekali, karena biar ada akses banyak ya, Kak ya. Karena sekarang kan udah mulai progres banget. Kebetulan ya. di Jambi itu masih kurang sekolah-sekolah yang jurusan tata busana, kecuali kayak SMK ya. Untuk kayak yang lebih tinggi itu belum ada. Nah, kayak gitu. Berarti memang kalau misalnya mau mengakses pendidikannya harus keluar dulu gitu ya, Kak? Harus keluar. Tapi keluar Kakak mungkin dari ada buat Jambi. ini nggak, mungkin kayak kelas-kelas gitu, Kak? Ada nggak? Kalau dulu ya, kalau untuk pribadi kayak private itu ada aku di rumah. Terus juga pernah sih ngajar kayak kelas-kelas di LKP gitu. Insya Allah nih kalau misalnya nanti doa kita diijabah, Amin. kita itu ada rencananya arahnya ke sana gitu. Insya Allah. Kita doain ya. Ya, tapi mudah-mudahan jadilah gitu ya. Biasanya kalau udah diniatkan insya Allah jadi. Apalagi udah tahun 2025 ya, Iya, bakal nah, masuk nih resolusi mudah-mudahan ya. ya. Siapa tahu besok langsung buka kan, kita Wih. nggak tahu.
Iya kan, amin gitu ya. Amin. Kak Ci gimana nih? Backgroundnya memang SMA-nya di make up atau ada kursus gitu? Enggak, jadi emang beneran dari SMA. Itu yang disayangin banget sih. Cuman ya udah deh, syukurin aja deh. Emang kayaknya emang jalanin ke sana ya gitu. Kok kayak nggak pasrah dan nggak ikhlas gitu, kenapa gimana nih? aku harus SMA, kenapa nggak SMK aja waktu itu oke. gitu. Tapi ya udahlah, emang jalannya gitu. Tapi ternyata asik juga sih. Asik juga ya. Iya, dari SMA emang. Nggak ada sekolah kecantikan, nggak ada. Cuman ngejar privat sih kemarin. Tapi privatnya juga dapat giveaway waktu itu. Alhamdulillah gitu. Jadi ada akses ya. Sekarang kalau misal kita mau bahas tentang akses banyak ya Kak ya. Kalau Kak ini gimana? Kalau ini itu dari SMA biasa. Sama juga. Tapi itu sangat sayang juga sebenarnya. Padahal dulu tuh emang suka make up. Emang dari dulu emang suka main-main make up kan. Cuman tidak dianjurkan atau tidak dikasih bayang-bayangan gitu ya. Berarti ini adalah anak yang suka ngabisin makeup mamanya biasanya. Iya kan? Ada kan anak kecil yang suka ini ya, curi-curi makeup gitu. Jangan-jangan sama ya? Enggak dulu. Bisa bilang kayak gitu sih. Tapi akhirnya berhasil ya dan Iya, sukses sekarang. Nah, alhamdulillah. kalau kita melihat nih Kak Bella, Kak Ci dan juga Kak Heni, tren gitu ya. Pasti kan ada istilahnya perubahan-perubahan setiap tahunnya. Kalau kita melihat tren fashion dari dulu Kak, apa sih sebenarnya mempengaruhi tren fashion itu bisa berubah setiap tahun, bahkan mungkin hitungan bulan sekarang ya? Itu gimana Kak? Sebenarnya tren fashion itu kalau dibilang berubah banget, nggak juga ya, karena dia kayak berputar seperti itu. Mungkin yang ada di tahun berapa nanti balik lagi tuh. Kayak dulu kan nggak ada nih kulot-kulot pensil. Nah besok di tahun berapa itu mungkin akan keluar lagi seperti itu. Jadi kayak yang tren itu akan berputar aja di situ-situ. Baik, berarti kalau misalnya kita membahas tren, perubahan itu pasti ada, tapi dia cycle ya kayak muter terus Iya, gitu ya. Bentukannya begitu, tapi mungkin dari segi warna akan berubah, dari segi material juga akan berubah, itu aja sih. Kayak. Oh baik, berarti di sana. Nah kalau dari makeup gimana nih, Kak Ci atau Kak Heni deh? Kak Heni dulu deh. Kalau dari tren makeup itu kayaknya juga sama ya Kak ya. Dulu juga ada bold, cuman ada porsinya gitu ya. Dan sekarang itu diperbarui lebih rapi, lebih cantik, enak dilihat gitu ya kan. Baik, berarti dulu juga sama gitu ya, tapi Iya. dengan perubahan. Kalau Kak Ci gimana Kak? Iya, setuju juga. Emang menurut aku kalau tren makeup itu emang balik kembali. Cuman bedanya kita upgrade lagi, lebih rapi, beda dengan yang dulu. Terus juga yang dulu emang keluar lagi. Sekarang ini cuman kita upgrade lagi, kita rapiin lagi. Terus juga kayak tren alis serat gitu kan. Sebenarnya dulu tuh ada, cuman nggak yang kayak sekarang gitu loh. Alis apa Kak? Alis serat. Alis serat itu lagi tren banget sekarang. Oh gitu, Iya. yang Iya. ditarik satu-satu gitu ya? Iya, jadi kan kalau dulu kan lebih klasik tuh. Kalau klasik kan nggak ada bentuknya tuh. Kalau sekarang tuh Alis serat dia serat. satu-satu Oh, serat. gitu. Iya itu. Jangan Bang, jangan minta yang gambar cicak ya. Kan ada yang dibuat gambar Iya, cicak iya. gitu ya. Siapa tahu nggak tahu kan, fashion itu kan Iya, betul. unik ya. Iya. Apa saja menonjolkan sisi-sisi yang berbeda gitu ya. Nah, kalau kita melihat tren fashion atau tren make up gitu di 2024 nih, karena kita udah masih di 2024 menuju 2025 sebentar lagi ya. Kira-kira berapa hari lagi ya? 20 hari lagi lah sekian ya kayaknya. Itu tren 2024 apa Kak? Yang 25. fashion 24. Nah, 24 sekarang. dulu ya sekarang. Gimana? Itu apa tren yang menjadi apa ya istilahnya poin banget lah di tahun ini tentang fashion itu Kak? Kalau kalau aku nggak salah itu lebih kayak ke apa sih sustainable kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi Sustainable. baju-baju yang kita tuh lebih mengurangi fast fashion. Oh, Iya, oke, berarti iya. fast fashion ini kan yang sekali pakai atau cepatnya gimana ya? Cepat Maksudnya berubah. gimana? Oh, cepat berubah. Jadi dalam berapa menit, dalam berapa bulan bajunya baru lagi. Nah, baju-baju seperti itu tuh kita itu lebih mengurangi. Jadi kenapa sekarang kok orang lebih pakai kayak baju-baju wastra? Karena kan gak mungkin habis sekali pakai langsung kita buang kayak gitu. Atau sekali pakai kita udah bosen, tapi besok kita pakai lagi. Kan sayang kan karena dari segi harga juga sudah berbeda dengan baju-baju yang kayak fast fashion. Ini bukan kayak gitu, baik. beda. Kalau ini nanti pakai besok udah lain lagi, cepat perubahan ya kayak. Berarti iya. kalau yang benar-benar fashion itu yang sustainable untuk tahun ini berarti. Iya, kalau tahun ini kayak dari tahun berapa sampai ke depannya itu tetap akan baju-baju yang sustainable. Habis itu ya teruslah kita menggencatkan apa yang berhubungan dengan wastra kayak gitu sih. Baik, berarti kalau bisa pakaian yang ada itu juga akhirnya membantu gitu ya Kak ya. Tidak, maksudnya menjadi, kan ada nih gerakan yang kalau nggak saya pernah dengar tentang kayak kita sama-sama nih mengurangi pembuatan pakaian berlebihan yang akhirnya menjadi limbah juga ya Kak. Itu seperti apa? Apakah juga Karena sejujurnya
limbah fashion itu adalah limbah terbesar di dunia, bukan di Indonesia aja, kayak gitu. Makanya baju-baju yang fast fashion itu kita memang kayak harus dikurang-kurangi. Sustainable itu kan bukan cuman kayak di bajunya aja, tapi kayak kita membantu para UMKM itu juga udah sustainable. Terus kita juga membantu para pekerja kita kayak membuat ada lapangan pekerjaan baru, itu juga sustainable gitu. Nah, jadi bukan bajunya aja. Jadi sustainable itu panjang, lebar, banyak banget lah yang terkait dengan sustainable kayak gitu. Jadi dampaknya itu dirasakan dengan banyak hal gitu ya, holistik lah ya, menyeluruh gitu. Dari pekerjaannya juga kena, lingkungan juga ada, terus jadi apa itu modenya juga ada gitu ya Kak. Menarik nih. Kalau dari makeup Kak Ci gimana? Kalau dari makeup sebenarnya banyak trennya. Cuman kalau menurut aku lebih ke di mix and match gitu loh. Jadi sebenarnya kalau alis itu bagian alis ya itu lebih ke alis rat. Cuman kalau untuk bagian mata, bagian eyeshadow itu lebih ke doing makeup atau enggak glam look gitu. Nah, jadi tergantung MUA-nya lagi. Jadi banyak juga yang pakai glam look atau enggak yang doing look atau Barbie look gitu. Cuman kalau aku pribadi sih sukanya glam look, tapi tergantung juga requestan dari klien gimana. Kalau anak-anak muda kebanyakan itu requestnya Korean look, terus juga doing, makeup doing. Tapi kalau kayak model atau enggak orang kayak pengantin gitu ya, itu kebanyakannya sih mintanya glam look. Karena itu akan sepanjang waktu akan ini nggak ada bedanya gitu loh, bedanya paling dikit aja, beda sama doing gitu. Oh baik, nah nanti kita lanjut ya. Kayak ini kita tahan dulu ya, kayak ini menarik ya. Berarti kalau tren make up nih dari versinya Kak Ci, banyak anak-anak muda sekarang konotasinya lebih seneng ke make up yang ala Korea gitu sama doing ya. Tapi apakah nanti ada make up baru atau model-model baru ya, kita lihat nanti ya. Dalam perbincangan kita masih penasaran gimana nih proses dari perkembangan tren kita yang akan kita hadapi di tahun 2025. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Atau tren busana juga tren make up nih yang terkait dengan istilahnya ya mengupgrade diri lah dari apa ya, ada istilah glow up ya. Biar glow up gitu ya. Jadi kita bakalan lihat nih bagaimana nanti fashion yang akan dilakukan atau tren-tren lainnya terkait dengan busana kemudian make up di tahun 2025. Jadi kita nggak ketinggalan ini ya zaman gitu ya. Nah, kita mau tanya lagi nih. Tadi kan dari Kak Ci nih versinya tahun 2024 itu banyak didominasi oleh tren-tren yang ala Korea gitu ya. Terus juga glam-glam, terus Douyin tadi ya salah satunya. Douyin itu ternyata off the record saya tanya ala-ala anime gitu ya. Nih Bang, kalau Abang mau Bang yang suka anime wibu ya, boleh banget gitu ya. Nah, kalau dari Kak Heni seperti apa? Hani Bang. Iya, Kak Hani. Hani berarti Sayangku. Kalau Hani tuh ya Bang ya biasa yang di request klien itu kebanyakan memang kayak Korean look, Thailand, karena itu makeupnya tuh. Oh, Thailand juga ada? Iya, itu gimana teknologi bedanya? sama sih Bang. Oh, sama. Soalnya dia kelihatan makeupnya tuh simple, fresh gitu, simple, fresh. cantik gitu kan, nggak berlebihan gitu. Saya kira Thailand nanti swadikap kayak gitu kan, sudah di makeup berubah gitu. Tapi memang itu yang menjadi tren ya di tahun 2024. Cuman kan itu biasa dipakai untuk kayak acara party, pesta-pesta biasa. Kalau untuk wedding beda lagi. Oh, wedding beda lagi. Soalnya kan makeupnya lebih soft gitu. Kalau untuk wedding kan yang lebih agak glam, bold gitu. Baik, nah ini kan karena balik lagi nih Kak Bella, kemudian Kak Hani, kemudian juga Kak Ci kan, ini adalah apa ya istilahnya penyedia jasa ya, layanan jasa juga ya Kak, di samping ada produk gitu. Tadi kan menarik nih Kak Hani ada bilang tergantung permintaan klien. Iya, ada nggak sih permintaan klien yang aneh-aneh gitu, punya pengalaman pribadi mungkin gitu yang akhirnya harus putar banyak hal gitu dan lucu atau unik gitu Kak Bella, ada nggak? Kalau yang kayak personal order ya tentu orang itu sesuai dengan ininya, apa namanya, kepribadiannya. Kayak itu pengennya aku pengennya begini ya kan. Terus nanti bahannya nanti Bella cari sendiri aja. Nah kadang tuh itu yang bikin kayak wah mesti putar otak ya, cari bahan dulu, cari ini dulu, kemana dulu kayak gitu. Baik, berarti itu yang akhirnya juga jadi satu permintaan menurut kakak cukup sulit gitu ya? Ya karena
jujur untuk di Jambi sendiri bahan-bahan yang lucu-lucu gemes-gemes itu agak jarang gitu ya. Ada bahan gemes ya? Ada. Saya baru tahu gitu ya. Memang bahan gemes tuh gimana Kak? Unik gitu unik. yang unik ya. Kalau di sini kan bahannya paling yang kayak polos, semering kayak gitu doang, kayak ya silk kayak gitu. Cuman kalau kita desainer ini kan butuh bahan yang unik-unik. Nah, bahan itu agak jarang kalau di Jambi ini. Berarti untuk pemenuhan barang biasa ngambil kemana berarti Kak? Terkadang aku ke Jakarta langsung ya kan. Kayak di Jakarta pun nggak semua pasar itu ada, kayak belum, kayak boleh sebut nama nggak nih, kayak di Tanah Abang itu belum tentu barang yang kita cari itu ada. Mungkin di Majestic ada kayak gitu. Tapi kalau mau cari yang agak unik, limited sedikit, ke Pasar Jagal aja. Nah itu Potong dong berarti, nggak beda? Iya, dipotong-potong emang, makanya dibilang jagal. Kayak barangnya tuh memang sedikit gitu loh. Tapi unik-unik, lucu-lucu. Kalau kita mau cari sendiri kayak gitu-gitu, sebenarnya banyak banget di situ. Gitu, lucu-lucu. Effortnya ke sana ya ternyata ya Kak, ya harus ada permintaan yang aneh-aneh ini tadi. Ya mesti sedia bahan sih harusnya. Berarti itu yang jadi salah satu PR juga berarti Iya, ya Kak, PR. ya? PR-nya tuh duit berarti ya kan. Mau beli barang lebih dulu, bukan permintaan ya kan. Berarti kalau misalnya mau barang yang bagus ya duitnya juga bagus gitu. Bener. Nah, kalau dari make up nih seperti apa nih Kak Ci? Sama juga seperti Kak Bella, cuma bedanya kan kalau orang itu punya kepribadian sendiri kan. Kayak dia pengennya, aku pengennya makeup Korean Kak, tapi pas kita lihat dia, Kak kayaknya kurang cocok deh kalau Korean gitu. Jadi kita harus putar otak kan, ini mau gimana ini orangnya. Jadi kita kasih masukan, Kak gimana kalau misalnya kita pakai makeup ini aja, misalnya kayak glam look aja, kayaknya kalau glam look itu lebih cocok deh ke kakak gitu. Nah kebanyakan itu klien itu kadang suka ikut-ikutan. Jadi ketika dia lihat klien A, ih bagus tuh Korean look, dia pengen Korean look juga, padahal sebenarnya kan nggak semua orang cocok Korean look. Ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya itu kurang bagus menurut pemikiran aku, jadi aku pasti bakalan ngasih tahu kayak, Kak kayaknya kurang deh kalau yang misalnya ini gitu. Tapi benar-benar dikasih tahu pelan-pelan gitu. Pelan-pelan, sip. Tahan dulu ya Kak ya. Okay. Ini menarik ya, karena kalau udah berhubungan dengan klien kita harus banyak sekali punya apa istilah pendekatan-pendekatan. Tapi kita ada telepon, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Baik. Selamat siang juga, Bung Azed Akbar. Baik, ini kalau dari suaranya sih saya udah nggak asing lagi. Pasti Pak Yudi di Telana ya? Ya, siap Baik. Bang Azed, betul sekali. Terima kasih. Baik, Pak Yudi, silakan Pak atas Yudi. waktunya ya. Baik. Ya, terima kasih. Halo, Pak Ya, Yudi. saya pada sore hari yang bangga sekali ya melihat anak-anak muda bergerak di bidang fashion dan makeup ya untuk kebutuhan masyarakat. Tentu ini sudah sangat tepat ya. Anak-anak muda yang saya hormati ini memilih pekerjaannya. Karena pertama, kalau fashion itu ya artinya memang semua orang memakai. Sampai mati orang kan tetap memakai baju. Jadi itu sudah tepat. Tinggal lagi kan inovasi, kreativitasnya ke depan memang harus ditingkatkan. Yang kedua, masalah makeup begitu juga. Bahkan kewalahan sebenarnya. Bagi kebutuhan makeupnya sangat banyak. Cuman memang hati-hati penggunaannya, harus kita akui bahwa banyak yang palsu gitu. Nah, terhadap persoalan yang sudah tepat dilakukan oleh adik-adik ini, saya kembali ke passion tadi ya, disebut dengan fashionable. Jadi memang sudah tepat sekali ya. Tapi tadi singgung Bung Azed Akbar, the trend di kota besar. Jadi dia harus membentuk semacam donasi, ya, untuk mengembangkan usahanya, memperkenal usahanya. Jadi di bidang fashion itu sendiri banyak pengusaha-pengusaha Jambi, orang-orang kaya, ya, orang-orang yang mampu itu, dia sekali pakai buang. Nah, jadi kita salurkan melalui lembaga Mbak yang di fashion ini, dia membuka secara online untuk memberikan donasinya kepada lembaga Mbak di Jambi ya. Nanti mungkin dijual 10.000, yang siap pakai nanti sortir, siap pakai dijual 10.000, 20.000, nanti dana didonasikan lagi.
Nah itu yang disebut dengan satu pekerjaan tidak monoton. Jadi kita memang bergerak di bidang fashion itu berbagai macam edisi begitu. Ini saran saya gampang, membentuk tim aja. Dibuka dulu, informasikan. Jadi dibiasakan tidak menjadi limbah dia tadi. Itu tadi dikakui bahwa limbah terbesar baju-baju itu. Jadi kan nanti dia mendonasikan orang-orang kaya itu kepada lembaga mbak pimpin. Nanti lambat-lambat tuh dia enggak bayar, dia donasi, nanti kita jual 10.000, 20.000. Orang dia bisa dipakai dan orang bisa memakai gitu yang saya pakai tadi. Gampang itu, besok bisa jadi kok. Bisa jadi, cuman berapa 2-3 orang meminitnya aja. Nah, disinilah letaknya inovasi kita untuk mengembangkan baju-baju bekas ya pakai itu. Jadi tidak lagi kita impor segala macam, itu kan bagus-bagus pasti buat. Nah, yang kedua, juga yang bergerak di bidang Makeup Pak Yudi? Lipstick. Apa namanya tadi? Makeup Pak. Mas Akbar? Makeup Pak, makeup. Perawatan muka ya? Iya. Kecantikan dan ya, perawatan muka untuk itu. Ya maksud saya hanya ingin memberikan satu pandangan ke depan, jangan sampai kita ini di bawah tempurung di Jambi ini. Jadi anda ini bertiga ini buat dulu pelaku, kita menjadi pelaku yang strong woman dulu di bidang masing-masing. Nah kita punya target, tidak harus belanja pelaku hanya berdagang terus begitu. Nah mindset kita harus ada target. Baik. Targetnya mungkin tahun depan kita harus membuka cabang. Baik. Iya kan? Kita sudah punya pengalaman kok. Nah kalau kita cuma di situ saja, bagaimana kita menjadi pengusaha? Baik. Jadi artinya mindset kita tidak cuma hanya berdagang terus, tapi pertama kita mencoba di bidang kita tuh. Ya, makeup itu kan bisa menjadi cabang banyak di mana-mana. Baik. Nah, itu disebut dengan pengusaha. Jadi mindsetnya tidak harus mindset berdagang terus begitu. Baik di fashion maupun di makeup itu. Jadi mindset kita harus membentuk sehingga itu akan menjadi tumbuh lapangan kerja baru. Baik. Nah, jangan lupa kita harus menguasai talent digitalnya. Baik. Itu jangan lupa karena itu penting sekali. Baik. Offline itu kan penjualan itu harus kita akui. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai. Saya rasa itulah yang bisa saya berikan pada sore hari ini. Coba kita pikirkan, jangan kita menjadi pelaku terus, bahwa kita harus jadi pengusaha. Akhirnya kita telepon aja cabang-cabang kita itu. Baik. Nah itu disebut dengan pengembangan ekonomi itu di situ. Baik, kalau terima kita kasih semua banyak hidup jadi passion terus di situ saja tidak ada cabang, itu bukan pengusaha. Jadi itulah kira-kira harapannya, mudah-mudahan apa yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai, ini penelpon setia kita, kakak-kakak di sini. Jadi memang Pak Yudi ini selaku pengamat juga ya kalau saya lihat, karena banyak sekali ilmu baru nih. Salah satu tadi mungkin ada rekomendasi juga. Makasih Pak Yudi di Telanai sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Nah, kita lanjut nih perdiskusian kita Kak. Tadi terakhir kan dari Kak Ci ada istilahnya ada keterbatas atau kesulitan lah dalam ada akses tertentu. Nah, kalau Kak Hani seperti apa? Apa ya tadi? Terkait dengan apa sih yang menjadi kesulitan kalau dari make up tadi kan, kalau dari Kak Bella kan bahan, terus tadi ada requestan. Kalau dari Kakak apa? Kalau request kan memang tergantung klien ya, tergantung kebutuhan. Kadang ada juga baru-baru ini kayak Halloween itu make up karakter gitu kan, itu pertama kali sih sebenarnya nih. Pertama kali itu jadi tantangan, cuman nggak ngerasa berat karena udah dicintai. Baik. Kalau cinta ya, angin, hujan, badai, puting beliung, pulau dan lain-lain, samudera pun diseberangi gitu ya. Jadi benar. Walaupun ada kesulitan kan kadang kita makeup karakter, makeup kayak buat gigi taringnya, darah-darahnya itu kan.
itu jadi tantangan, cuman suka, bahagia gitu kan, jadi nggak berat gitu jadinya. Baik, itu salah satu yang menjadi tantangan ya, requestan ya salah satunya ketika ada tren-tren terbaru kayak satunya Halloween ya, sudah mulai dirayakan juga di Indonesia ya. Mungkin dari fashion juga akhirnya ada permintaan, tapi nanti kita tahan dulu ya Kak Bella, Kak Ci dan juga Kak Hani, seperti apa sih gambaran dari tren fashion yang akan kita lihat nih di tahun 2025. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan pembahasan kita masih melihat bagaimana tren fashion ataupun juga make up nih di tahun 2025. Tadi kita udah membahas tentang ada beberapa istilahnya lingkaran lah ya, dari tahun ke tahun make up ataupun juga fashion itu modelnya sama seperti itu. Tapi memang ada perubahan dan penambahan atau juga perubahan warna ya salah satunya Kak Bella ya. Nah, kalau tadi kita melihat tren fashion nih Kak, kalau dari tahun ke tahun memang kata Kakak sama, tapi tahun 2025 diprediksi akan seperti apa Kak? Kalau yang aku lihat-lihat dari fashion kayak dunia gitu ya, bakal balik lagi ke retro-retro, ya ke model-model retro, terus tapi lebih kayak pengembangannya bahannya lebih alami kayak gitu, kayak baju-baju itu lebih nggak pakai yang apa namanya sintetis, lebih kayak ya kayak katun kayak gitu kan, dari kapas, serat kapas seperti itu. Jadi pengembangannya lebih ke yang modern tapi tetap ke alami gitu. Berarti retro berarti tahun 70 80-an. Iya. Oh, baik. Memang kenapa akhirnya kadang fashion itu sering meloncat ke jauh ke belakang, terus ke depan, ke belakang, ke belakang? Kalau aku lihat sih kayak per 10 tahun ya. Per 10 tahun. Jadi mode itu kayak berubahnya nanti 10 tahun ke depan akan seperti itu lagi, seperti itu. Baik, berarti memang akan melihat situasi dari kondisi dunia juga berarti ya Kak. Nah, kalau kita nih kiblat fashionnya Jambi itu Kak, itu kemana kira-kira Kak? Kalau Jambi itu tergantung sama desainernya masing-masing ya, karena setiap desainer itu punya idolanya masing-masing. Nah, dari si idola inilah yang membuat kita punya karakter masing-masing seperti itu. Tapi kalau untuk desainer Jambinya sendiri itu lebih kayak ke harus tetap mengangkat wastra. Karena apa ya? Karena kalau nggak kita yang angkat, siapa lagi gitu ya yang akan mengenalkan wastra kita ke kancah yang lebih besar. Kenapa sebabnya desainer-desainer Jambi itu setiap ada event pasti kita usahakan selalu mengangkat wastra kayak gitu. Berarti nanti di trennya 2025 akan tetap mengikuti tren dunia tapi wastranya nggak akan tinggal gitu iya. Ya. Wastranya tetap kita bawa, mungkin dari segi pemakaian material dan warna kita yang mengikuti tren, dan mungkin kayak dari segi modenya kayak balik lagi ke retro tadi. Nah, paling ya kayak gitu-gitunya aja yang kita ikuti. Tapi kalau untuk lebih wastranya itu bakal tetap, karena wastra ini punya keunikan sendiri dari segi motif, pewarnaan kan seperti itu. Jadi itu yang menjadi apa ya, salah satu daya jual kita juga ya kayak. Jadi bisa jadi limited gitu baju kita kan. Baik, berarti kalau kita yang pakai belum tentu yang lain sama gitu ya Kak ya. Keren. Berarti sama yang seperti yang dipakai Kak Ci juga ya, dari Ecoprint, karena belum tentu yang dipakai sama Kak Ci bakalan ada lagi yang lain gitu ya Kak. Jadi limited edition gitu ya. Apalagi kalau Ecoprint gini kan dibuat satu-satu. Daun yang lain sama daun yang lain belum tentu sama motifnya. Seperti itu, walaupun nanti barangnya sama tapi pasti akan ada bedanya. Nggak bisa kita buat yang sama persis, itu nggak akan bisa. Ya, berarti itu yang akhirnya membuat istilahnya ada style tersendiri, gaya style tersendiri, ketika di lingkungan pun nggak akan sama gitu ya Kak. Jadi ada unik one gitu ya. Nah, kalau Kak Hani seperti apa nih Kak, kalau Kakak melihat tren dari make up di tahun 2025 nanti, apakah akan ada tren-tren Halloween dengan keseharian gitu ya? Ada orang nikah mungkin gitu kan yang biasa pakai glam, aku maunya dibuat ala-ala apa gitu kan. Halloween gitu kan, kita nggak tahu. Bulan berapa ya kemarin ya? Iya. November ya, November. Ya. Kalau untuk biasa sih kayaknya masih, menurut aku masih kayak di Korean gitu ya. Yang natural, fresh, enak dilihat gitu ya. Baik, berarti lebih ke sana ya Kak ya, kalau untuk dari make up sendiri. Terus kalau dari prediksi kakak nih, kalau kiblatnya kita ngelihat make up Jambi dah, itu kemana sih biasanya Kak? Make up Jambi itu tergantung kebutuhan ya Bang ya. Soalnya kan kita kan ada untuk wedding, pre-wed, itu kan beda-beda tuh. Apa aja yang dipakai tuh beda-beda juga. Biasa kalau buat wedding itu lebih bold, lebih glam. Akadnya pun beda juga biasa.
Ya, karena kalau kita sebagai orang awam kan ngelihatnya kayak sama gitu ya, tapi Iya. ternyata dari versi Beda. makeup tuh pasti Iya, beda gitu. ada bedanya Bang. Kalau Kak Ci gimana Kak untuk tren 2025? Kira-kira makeupnya akan apa gitu? Apakah ada tren-tren yang akan berbeda sekali gitu atau sama aja sebenarnya kayak 2024? Kalau menurut aku sama aja sih sebenarnya. Cuman emang kayaknya tergantung orangnya lagi nggak sih? Menurut aku kalau Korean look itu emang akan selalu ada karena kan Korean kan emang hits banget ya sekarang ya. Jadi emang orang itu pengen makeup yang natural tapi tetap cantik gitu, tetap fresh. Terus juga kayaknya lebih ke glam juga sih, glam look juga itu bakalan jadi tren juga. Karena glam look ini kayaknya artis-artis suka glam look deh. Soalnya aku keyboard aku kan MUA Jakarta tuh. Aku suka beberapa MUA Jakarta, jadi kayak mereka itu glam semua gitu. Glamnya mereka itu bukan yang glam yang kayak wow banget itu enggak, yang bukan yang medok gitu enggak. Tapi ada porsinya. Dan setiap MUA itu pasti beda gitu. Nah, Itu sih. berarti kalau dibilang MUA mah cuman poles-poles aja, mohon maaf ya. Iya. Nyari ilmunya jauh gitu ya. Iya, bener. Tapi ada nggak sih Kak Bel, kemungkinan kita Jambi akan menjadi trend center gitu untuk Sumatera dia atau untuk nasional? Karena saya lihat beberapa kali dari komunitas kakak juga gitu ya, dari rekan-rekan yang dekat juga gitu. Banyak sekali passion kita udah mulai dibawa nih untuk ke nasional, dan itu seperti apa Kak? Kalau untuk jadi kiblat, sebenarnya sulit ya kita ngomong kayak gitu karena di Sumatera sendiri itu banyak banget kayak daerah-daerah yang benar-benar mulai dari wastranya sampai desainernya itu bagus-bagus gitu loh. Mungkin tapi kalau untuk dari Jambi kita berusaha untuk lebih baik untuk ke Jambinya dulu aja, lebih ke dalamnya dulu ya. Kita membangun gimana sih industri fashion di Jambi ini supaya makin berkembang. Bukan cuma di kitanya sebagai desainer tapi juga untuk yang penggiat wastranya, termasuk ke model MUA. Kita sering kayak kerjasama seperti gimana kita cara membangun industri fashion ini bisa lebih berkembang, lebih hidup lagi ke depannya, bisa menghidupi kita. Bukan cuma untuk sekedar war aja, tapi kepengennya kayak nanti suatu saat industri fashion yang kita geluti ini bisa membangun industri yang lebih besar dan bisa membawa nama Jambi itu lebih baik di kancah nasional dulu. Mungkin nantinya akan ke kancah internasional tentunya ya. Itu harapan kita bersama. Ya itu aja sih kalau aku. Kalau kita melihat dari wastra, kemudian juga batik dan lain-lain gitu ya Kak, peminatnya ke Jambi itu banyak nggak Kak? Kalau dari internal sama eksternal Kak, dari luar atau dari dalam Jambi sendiri? Kalau sekarang, kalau aku lihat-lihat banyak ya, banyak banget terlihatnya dari beberapa banyak penggiat yang bermunculan. Kayak sekarang kan udah ada selain wastra batik, ada jerumat juga, ada ekoprint juga, ada songket juga. Nah itu juga banyak peminat, bukan dari dalam aja, tapi kayak kalau ada tamu-tamu dari luar, nah itu udah mulai tuh datang-datang ke tempat teman-teman kita yang punya batik, seperti itu showroom-showroomnya, atau setiap pameran misalnya dibawa ke Jakarta, itu juga pada laris manis biasanya. Apalagi kalau kita bawa barang yang udah jadi, kayak misalnya kita bawa nih mau bentuknya baju, tas, atau seperti apa, itu juga kalau kita bawanya misalnya ke pameran, misalnya ke Jakarta aja ya, itu tuh insya Allah laku. Berarti memang peminatnya cukup tinggi ya Kak ya, jadi sayang sekali kalau tidak terus dikembangkan dan ditingkatkan. Iya, Kak. karena sejujurnya batik Jambi itu sendiri punya keunikan sendiri, nggak sama dengan batik-batik di Jawa. Apa tuh Kak seperti itu. keunikannya? Seperti apa? Dari segi motif tentunya, terus warnanya juga aku lihat warna di Jambi itu beda dengan batik-batik di Jawa ya, beda. Jadi mungkin kita punya kekuatan tersendiri. Mungkin dari segi kalau pewarnaan itu kan ada yang pewarnaan kayak alam gitu. Nah mungkin di daerah sana beda. Terkadang ada juga pewarna di daerah sana nggak bisa dibawa di kita. Mungkin karena beda iklim atau gimana, bukan iklim ya, lebih ke cuaca atau gimana gitu. Aku nggak ngerti, kadang ada yang dari sana misalnya bagus dibawa ke kita belum tentu bagus kayak gitu. Jadi tergantung alamnya. Tergantung Iya. alamnya, dan juga maksudnya menonjolkan keunikan masing-masing ya Kak, supaya memang daya jual kita terus meningkat gitu ya. Nah kalau dari makeup nih Kak Hani, kemudian juga Kak Ci, ini kan kalau dibilang MUA kan sekarang juga banyak banget ya. Nah bagaimana tuh melihat daya saing dari MUA ini nanti ke depannya di tahun 2025, dan mungkin ada teman-teman di luar sana yang mau mulai merintis nih, pengen coba-coba, apa sih saran dan solusinya supaya tetap sustainable atau terus berlanjut gitu Kak Ci? Oke, kalau menurut aku sih yang pertama kali itu mental ya. Mental itu penting banget sih. Karena kita kan ngadepin orang banyak tuh yang beda-beda banget karakternya. Jadi mental pertama penting banget, dan juga niat. Kalau cuma ikut-ikutan
kayaknya bakalan nanti akan berhenti sendiri tuh. Karena rata-rata teman-teman aku pada lihat aku kan, jadi dia pengen, ya aku pengen deh kayak kamu Ci gitu, pengen deh makeup juga. Jadi mereka terjun nih. Setelah terjun, udah selesai gitu. Karena niatnya kurang kalau menurut aku. Terus juga kita juga harus upgrade terus. Nggak boleh cuman kayak ngerasa kalau udah pinter nih, aduh makeup aku udah bagus nih, udah deh aku nggak usah belajar lagi deh. Nggak bisa. Kita harus tetap upgrade terus ilmu sampai kapanpun. Karena ilmu itu sangat penting kan. Jadi itu yang akan nanti membantu kita ke depannya gitu. Jadi untuk teman-teman yang kalau mau make up, mau terjun ke dunia makeup, pertama niat dulu, yang kedua mental, yang ketiga kalian harus upgrade ilmu terus. Dan yang paling penting uang sih. Uang sih ya. Uang modal atau uang yang Uang modal. Uang modal. Karena gede banget modalnya. Iya, Gitu. belum lagi merek-merek tertentu ya yang katanya dan kabarnya juga udah cukup jadi menguras kantong dan tenaga gitu ya. Kalau dari Kak Hani seperti apa? Kalau dilihat enak ya Ci ya. Kelihatan murah tapi harganya dikit-dikit. Bener banget. Iya. Jadi kalau misalnya mau minta request terus harganya nawar, mohon maaf ya. Gitu ya. Tapi boleh kok, bisa dikomunikasikan ya. Satu Gimana lagi Kak? yang penting juga nge-branding ya Bang. Sosial media sekarang tuh kayaknya memang itu jalannya untuk nge-branding diri kita ya, apalagi buat jasa ya. Itu sih Bang. Oh, itu salah satunya ya. Jadi yang paling penting juga di satu sisi adalah kita harus modal gitu ya. Terus juga harus pinter nge-branding di sosial media seperti itu. Karena mau tidak mau sekarang aksesnya di sana gitu ya Kak ya. Nah kalau Kak Bella nih, Kak Bella, Kak Ci dan juga Kak Hani. Ini kan salah satu UMKM sebenarnya Kak ya di Provinsi Jambi yang sekarang jadi sektor unggulan juga. Bagaimana nih Kak bantuan dari pemerintah, terus perhatian dan lain-lain untuk tetap membuat fashion di Jambi ini terus naik gitu, industrinya dan lain-lain seperti apa, ada nggak? Kalau aku alhamdulillahnya beberapa kali bekerja sama dengan ini ya, kayak pemerintahan kayak gitu. Boleh disebutin ya? Boleh. Iya. Kayak awal-awal pertama terjun aku kebetulan didukung sama Dekranasda Kota Jambi untuk ikut Palembang Fashion Week di tahun 2020. Nah itu alhamdulillah benar-benar disupport full dari Dekranasda. Terus juga pernah ikut Indonesia Fashion Week. Nah waktu itu juga disupport full sama Dekranasda Kota, bukan kota tapi Kabupaten Batanghari. Terus juga kayak kebetulan aku ini kan di Jambi Fashion Society itu adalah binaan dari Bank Indonesia. Nah jadi setiap kegiatan kami itu alhamdulillahnya selalu disupport, selalu didukung oleh Bank Indonesia. Nah seperti itu. Kalau untuk sejauh ini selalu didukung dan disupport ya Kak ya. Kalau dari make up gimana nih Kak Hani? Kalau dari make up kayaknya kami berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ya, Bang. Baik, berarti sampai sejauh ini memang untuk pelatihan diberikan Itu gitu ada atau- sih kayaknya. Pelatihan ada Ada, ya, ha-ha. cuman kan dari beberapa LKP. Kami juga buka juga jasa Apa tuh? untuk privat. Oh, ya. privat. Berarti Iya, kalau dibilang ada bantuan ada, tetapi memang tidak signifikan, tetapi Iya. malah teman-teman yang membuka untuk membantu benar gitu ya. Nah, itu banget. seperti apa Kak Ci? Kalau privat sih kakak ini ya. Kalau kayu juga privat, cuman beda sih kayaknya. Kayaknya beda deh sama dia. Beda. Gitu. Privatnya itu kalau kita kan kalau di LKP itu Bang ada kayak bantuan dari dinas gitu Bang. Dia dikasih alat-alat. Iya. Alatnya dari mereka. Jadi kita cuman bawa diri aja itu ada. Baik. Berarti mau belajar malahan kita Iya. kadang dibayar juga. Oh, iya, enak di LKP sih kalau menurut aku. Di LKP dia kan gratis tuh, sudah gratis kita dapat ilmu dibayar lagi gitu. Semuanya disediain kalau di LKP. Baik, berarti memang ada apa ya, istilah bantuan yang diberikan tetap ya dari Salah satunya itu ya Kak ya. Baik. Nah, kalau untuk kolaborasi, kalau dari Kak Bella kan ada JFS nih, Jambi Fashion Society atau teman-teman yang akhirnya bergabung dalam satu Iya. komunitas yang sama. Kalau dari make up gimana, ada nggak? Kalau dari mereka Sama sih kami biasanya gabungnya sama fashion designer. Baik. Jadi saling simbiosis lah ya. Berarti Nah, simbiosis mutualisme lah ya. Jadi akhirnya sama fashion designer, kemudian juga sama MUA, Iya, terus sama benar. model yang lain ya. Jadi kolaborasi ya. Wah, kita tunggu ya nanti di tahun 2025 seperti apa nih kolaborasi dari teman-teman ini ya. Tapi kita akan tahan dulu, kita akan jeda ya. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan tidak terasa nih pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir, dan artinya kita akan mendengarkan closing statement nih dari 3 narasumber kita terkait dengan tema hari ini ataupun juga hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pelaku UMKM yang sama. Kita mulai dari Kak Bella dulu, silakan Kak. Oke, nah kalau dari aku sih lebih kayak yang
yuk kita nih lebih sadar tentang wastra ya, atau sesuatu yang benar-benar kebudayaan kita. Wastra kan merupakan warisan juga ya, warisan Nusantara kita, warisan budaya kita. Nah itu lebih dicintai sih menurut aku, ketimbang kita beli-beli fast fashion atau barang-barang yang cepat sekali berlalu seperti itu, yang dari luar negeri ya kan. Mending kita yuk sama-sama kita pakai barang yang dibuat di dalam negeri. Toh banyak nih sekarang yang udah sedia ready to wear-nya baju wastra, udah kayak aku juga ada punya ready to wear wastra, terus beberapa teman-teman desainer lain juga sudah punya. Nah, itu lebih mudah didapat sih sekarang. Kalau dulu kan kalau mau bikin dulu ya kan. Kalau sekarang udah banyak nih. Jadi mungkin bagi masyarakat Jambi yang ini bisa kayak memulai menggunakan busana wastra di keseharian seperti itu ya. Selain membantu UMKM, penggiat wastra seperti pembatik atau desainer, bisa juga kayak menumbuhkan rasa cinta dengan wastra. Baik, ya, jadi bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih yang lagi dipakai sama kakak-kakak juga karya dari Kak Bella Burhan ya. Baik, kalau Kak Ci, bagaimana, boleh singkat saja Kak apa yang disampaikan pada para pemirsa? Oh iya, jadi kalau aku pribadi sih aku sangat mau banget ngajak semua teman-teman, terutama kaum perempuan ya, kaum wanita, karena menurut aku perempuan itu kita harus jadi independent woman, jadi kita nggak boleh bergantung sama siapa-siapa. Ketika nanti ada masalah di kehidupan kita sudah bisa berdiri sendiri gitu. Jadi untuk para wanita, semangat, kalian cari apa fashion kalian dan tekunin itu agar itu bisa menjadi cuan. Baik, kalau Kak Hani boleh singkat saja Kak. Sama deh, sama kayak teman, semuanya tetap semangat, apalagi sekarang udah ada platform, udah bisa nge-share diri kita, nge-branding diri kita di situ tentang apa aja. Tetap semangat terus ya. Baik, terima kasih banyak Kak Hani, Kak Ci, dan juga Kak Bella Burhan yang sudah berbincang bersama kita pada hari ini, dan juga banyak catatan dan juga hal-hal menarik nih tentang perkembangan fashion dan juga tren yang akan kita hadapi di tahun 2025. Dan paling menarik adalah pesannya, tetap kita harus bangga dengan produk buatan Indonesia, terkhusus juga wastra dan kekayaan alam dari Provinsi Jambi. Karena kalau dari cerita Kak Bella tadi dan juga teman-teman yang ada di sini, kita nggak kalah saing kok sama orang-orang di luar sana. Dan saya Zaid Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.